Baik, kita bersyukur nih pada kali ini kita kehadiran salah seorang ahli ya hukum acara pidana dari Universitas Bhayangkara ya, Surabaya ya. Terima kasih Prof. Dr. M. Solahuddin, SHMH yang Selamat sudah siang. dapat kita bertemu nih ya di dalam acara channel untuk mencari keadilan ya bagi Vina. Karena Prof. Solahuddin ini adalah salah satu ahli yang kami kuasa hukum, penasihat hukum dari kasus Vina Cirebon kami hadirkan menjadi ahli. Ya, betul. Dan hari ini beliau juga dihadirkan sebagai ahli dalam kasus sidang Jessica di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kami baru selesai ini ya sidang menyaksikan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana Prof. Solahuddin juga adalah merupakan ahli ya yang dihadirkan. Baik. Prof mungkin bisa ceritakan tadi ya terkait ini sebelum kita masuk ke ke kasus Vina dan Eki ya di Cirebon yang terjadi tadi di sidang Jessica, kira-kira apa Prof yang Prof bisa ini sampaikan? Ya, jadi sejak awal memang saya sudah melihat sebagaimana kasus Vina Cirebon dulu. Ketidakpahaman ya secara baik dan benar mengenai hukum acara PK ini. Ya. Bahwa jaksa itu, kehadiran jaksa itu bukan sebagai penuntut umum. Jadi dia hanya hadir ya. Jadi jaksa itu ikut hadir dan dapat memberikan pendapatnya. Ya. Jadi artinya apa? Ya dia tidak boleh misalnya mencecar kepada pertanyaan ahli atau saksi yang dihadirkan oleh pemohon PK ya. Karena sesungguhnya PK itu nggak ada termohonnya gitu loh. Termohonnya itu ya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan pihak jaksa, bukan pula hakim, bukan pula penyidik. Mereka sudah selesai. Hanya hasil dari putusan itu terdapat hal-hal yang secara umum orang mengatakan bahwa itu terdapat novum. Nah, di sini banyak yang tidak memahami secara baik dan benar. Jadi jaksa itu ya mestinya ya sudah dia hadir, dengarkan, bicara dengan hati nurani dan logikanya. Kalau dia sependapat, ya nyatakan. Kalau tidak sependapat, nyatakan. Nanti akan dicatat dalam berita acara pendapat, berita acara pemeriksaan sidang. Itu yang sering saya saya lihat ya bahwa sesungguhnya itu tidak seperti itu. Karena apa? Karena PK itu panggungnya terpidana. Jadi terpidana diberi waktu seluas-luasnya. Ajukan, oh ini loh persidangan hakim yang mulia bahwa ada novum yang sudah kami peroleh. Mohon keadilan. Itu saja. Kalau menurut Prof nih ya, bahwa di sidang dalam kasus PK Jessica ini apakah jaksa yang dimaksudkan itu sudah memberikan peran seperti yang diharapkan dalam 264 ya, KUHP ya? Iya. Bahwa jaksa hadir dan dapat memberikan pendapat ya terhadap permohonan PK. Betul. Ya? Karena kami mendengar dari sidang-sidang sebelumnya ya, yang kami monitor bahwa jaksa ingin menghadirkan ahli, mengcounter apa yang akan dihadirkan oleh pemohon. Ya, menurut Dr. Solahuddin selaku ahli pidana, apakah ini boleh dan dibenarkan? Ya itu jelas tidak boleh. Karena apa? Kenapa tidak boleh jaksa itu menghadirkan ahli atau menghadirkan saksi lagi? Itu berarti sama saja dengan pengulangan peradilan terdahulu. Sementara PK itu adalah upaya hukum luar biasa. Makanya diatur di situ. Di 263 sampai 269 itu diatur. Majelis Hakim Agung nanti yang meriksa itu tidak boleh memanggil saksi atau jaksa. Beda dengan kasasi. Kasasi hakim majelis, hakim Agung itu boleh.
Jika diperlukan boleh menghadirkan saksi atau bahkan memanggil jaksa. Kalau PK nggak boleh. Artinya apa? Jaksa sudah selesai. Tugas-tugasnya sudah selesai. Dan sekarang terpidana ini menemukan novum. Makanya ingin memperoleh keadilan. Itulah PK. Ya, ini lembaga PK ini kan kita tahu diadopsi mulai dari KUHP kita baru, KUHP kita yang dari tahun 81, Prof. Iya, 81. Itu berangkat dari peristiwa dari Sengkon dan Karta ya. Iya, waktu itu ya. Betul. Di mana ditemukan ada fakta bahwa sesudah pengadilan proses pengadilan yang biasa dari pengadilan negeri, pengadilan tingkat 2, pengadilan tinggi, kemudian kasasi, sesudah yang sudah disebut dengan putusan yang sudah inkrah, ternyata masih didapatkan ada putusan yang keliru ya. Betul. Dari pengalaman waktu Sengkon dan Karta. Tapi saluran pengadilan saat itu tidak ada belum diatur. Makanya timbullah 81 kan. Betul. Diatur kan. Nah, sekarang ini bahwa lembaga PK ini diatur dari tahun 81 itu adalah bahwa itu adalah hak dari terpidana kan? Terpidana. Makanya ketika waktu jaksa mengajukan PK kemudian dianulir keputusan itu oleh Mahkamah Konstitusi ya? Betul. Bahwa jaksa tidak boleh lagi mengajukan PK. Iya. Dan ingat, isi dari KUHP itu, Bang Yutek ya. Isi dari KUHP itu sebenarnya sama dan sebangun dari peraturan Mahkamah Agung tentang PK itu. Sebelum Undang-Undang KUHP ini tahun 81 disahkan. Jadi itu inisiatif dari Mahkamah Agung sendiri. Ya, dan kasus Sengkon Karta, ingat, kasus Sengkon Karta itu justru yang mengusulkan supaya Sengkon Karta dibebaskan adalah pihak Jaksa Agung. Jadi Kejaksaan Agung. Ini harus direnungkan lah oleh semua komponen sistem peradilan pidana gitu. Prof. Salahuddin, saya mau tanya sebelum kita masuk ke kasusnya Vina ya, perkembangan terbaru nanti saya akan tanya dan kita berdiskusi sedikit aja tentang perkembangan kasus Vina ya. Saya mau tanya, dengan fenomena banyaknya orang sekarang mengajukan PK dan memanfaatkan lembaga PK ini, Prof. selaku ahli pidana melihatnya apa? Fenomena apa ini? Jadi sebenarnya fenomena bahwa keadilan oleh manusia itu kadang tidak sempurna, ya kan. Makanya sering saya katakan PK ini ada latar belakang filosofis. Mengapa PK itu normanya diatur seperti itu? Misalnya novumnya itu antara lain ada kehilafan yang nyata atau kekeliruan yang nyata di dalam putusan pengadilan. Itu artinya apa? Kita sebagai manusia ini bisa saja salah atau lupa. Yang sebenarnya itu bahasa agamanya al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Jadi biasa saja. Makanya diberi ruang. Saya katakan ruang keadilan yang tercecer. Kenapa tercecer? Karena dulu belum ditemukan. Baru ditemukan kemudian. Itulah keadilan yang tercecer. Dan manusia salah itu wajar. Makanya kalau ada pengajuan PK, semua komponen peradilan pidana itu harus menyatukan hati dan logikanya, menurunkan ego. Jangan seperti pada waktu persidangan pokok perkara, karena mereka sudah selesai tugasnya. Satukan hati, cari yang benar-benar, kebenaran material dicari. Oh iya, ini memang ada. Ya sudah itu. Oh ini ada menurut kamu tapi saya kok enggak. Ya sudah, nyatakan saja sebagai pendapat. Jangan lagi seperti persidangan pokok perkara. Nah, kalau itu seperti persidangan pokok perkara, PK berarti kan tidak ubahnya. Ya. Mengulang peradilan yang sudah selesai. Karena ini luar biasa kan? Ini luar biasa. Untuk mengumpulkan yang tercecer tadi. Yang tercecer. Gitu. Itu fenomena kok banyak PK. Nah, namun demikian, yaitu tadi tetap batasannya secara limitatif pada 263 ayat 2. A, B, C. Nah, itu batasannya, Mas. Ya, itu limitatif.
Sudah ditetapkan secara itu khilafan hakim dan pertentangan dalam putusan. Dalam putusan. Makanya saya katakan, siapa sih termohonnya PK? Termohon PK itu bukan siapa, tetapi apa. Loh kok ada jaksa hadir? Boleh. Jaksa hadir diberi hadir dan dia dapat dapat menyampaikan pendapatnya. Kehadiran jaksa bukan sebagai penuntut umum. Karena itu dia hadir nggak pakai toga. Pakaian jaksa biasa. Nah kalau dia bertindak sebagai penuntut umum. Ya dia harus pakai toga. Harus pakai toga. Gitu loh Mas. Gini Mas. Mas Solorin. Kembali bawa kasus Vina ya dan Eki Cirebon nih. Kami sudah selesai nih proses PK-nya. Iya. Di Pengadilan Negeri Cirebon kami sudah mendapatkan konfirmasi dari Mahkamah Agung bahwa berkasnya sedang diproses. Kami mendapatkan berita nih Mas bahwa PK kan ini ada 4 berkas ya. 1 berkasnya Saka Tatal yang duluan selesai. 3 berkas lain itu kuasa hukumnya kami belakangan. Sudirman juga tersendiri ya agak belakang lagi. Berarti 4 berkas? Ada 4. Ya. Eko Ramadhani dan kawan-kawan itu 1, Rivaldi kedua, dengan Saka Tatal 3. Ini sudah ada 3 yang ada di yang sudah masuk. Sudah di Mahkamah Agung. Tinggal 1 lagi Sudirman, saya nggak tahu sudah sampai sejauh mana karena sidang PK-nya baru selesai akhir awal Oktober kemarin ya. Betul. Nah, saya mau tanya Mas. Kami mendapatkan informasi bahwa proses majelis yang ditunjuk terhadap 3 berkas yang sudah masuk ini majelisnya beda-beda. Padahal pokok permasalahannya sama. Nah, terus karena bagaimana pendapat Mas? Iya. Jadi gini, kalau ada satu perkara pidana yang di situ dakwaannya sejak awal, mulai dari penyidikan sampai penuntutan sampai dakwaan, itu masuk kepada hal-hal yang bersifat dilneming, penyertaan. Nah ini harus hati-hati Mas. Suatu tindak pidana atau perkara pidana yang dilakukan secara penyertaan, dilneming, maka harus hati-hati. Kenapa kalau kita tidak cermat dan tidak hati-hati, pasti akan menimbulkan distorsi pemidanaan. Jadi, dan itu bisa disturbing nanti. Bisa kacau pemidanaannya. Karena ini dilakukan oleh banyak orang. Nah, ketika hakim majelisnya ditunjuk beda-beda, ini yang dikhawatirkan loh ya, akan menimbulkan putusan yang berbeda pula. Sehingga keadilan tidak akan tercapai. Nah di sini harus hati-hati. Tetapi begini, Hakim Agung itu diasumsikan sebagai hakim yang memang benar-benar agung. Jadi profesionalismenya, integritasnya itu sudah dinilai sangat agung. Sehingga ilmunya pun, kapabilitasnya itu sudah sangat tinggi. Sehingga seharusnya putusannya tidak boleh beda. Nah ini ruang pengujian bagi Hakim Agung supaya memang benar-benar kapabilitasnya agung, integritasnya agung. Itu harus cermat dan hati-hati. Dan saya yakin mungkin nanti itu akan karena di Mahkamah Agung itu kan kita tidak ngerti juga bagaimana ada rapat-rapat hakim atau bagaimana. Tapi saya kira di dalamnya itu kan orang-orang hebat. Orang-orang yang gelar akademiknya pun doktor. Bahkan sampai ada yang mungkin sambil mengajar sehingga dipanggil profesor. Nah, ini saya yakin saya yakin putusannya akan sama. Karena ini kan cukup menarik ya, Prof. Kenapa? Karena memang saya juga berpikir selaku praktisi hukum begitu. Harusnya kan ini persoalan yang sama, Mahkamah Agung menunjuk majelis yang sama untuk memeriksa perkara ini supaya tidak berbeda-beda, menghindari ada putusan yang
berbeda. Iya. Ya, nanti mana yang mau diikuti? Padahal ini satu keputusan, satu kesatuan. Iya, ya. Kemudian kita menyoroti nih tentang PK yang sedang berjalan ya untuk kasus Vina ya, dan Eki. Dari apa yang sudah kami uraikan, kita sampaikan di PK dan juga Prof mungkin sudah mengikuti ya. Iya. Menurut Prof, apa sih yang harus menjadi perhatian para hakim agung yang memeriksa kasus ini? Ada saran-saran atau pendapat Prof? Tadi juga saya sampaikan ya di persidangan itu bahwa hakim agung di sini benar-benar adalah orang yang kapabilitasnya, keilmuannya ya sudah sangat tinggi dia. Sehingga dia hanya dengan membaca berkas itu sudah dapat memberikan keadilan, ya. Dapat memberikan keadilan tanpa memeriksa fakta-faktanya. Tetapi berkasnya saja kalau dalam PK itu sudah pasti dia akan berbuat yang adil. Ya. Itu harapan dari kita tentunya juga masyarakat hakim itu. Karena itu sekali lagi hakim ini juga harus mengikuti ya, apa fakta-fakta, keadaan-keadaan yang menjadi ruang social justice, ruang keadilan masyarakat. Makanya saya juga katakan, jangan sampai logika hukum dari para ahli hukum ini dikalahkan oleh logikanya masyarakat. Logika masyarakat kita ini sudah, menurut saya, sudah hebat-hebat ya. Isinya itu masyarakat. Jangan sampai ini dikalahkan nanti. Sehingga akan mempermalukan wajah penegakan hukum pidana di Indonesia ini. Tapi saya yakin Mas, Hakim Agung pasti ya beliau ini ya orang-orang pintar ya. Dengan hanya membaca sudah paham itu sudah paham benar. Sudah paham ya. Betul. Gitu Mas. Jadi ya kita juga berharap ya bahwa Hakim Agung yang ditunjuk nanti dalam proses PK kasus Vina dan Eki ya di Cirebon dapat dengan hati nuraninya dipakai, melihat fakta yang ada yang dihadirkan. Betul. Sehingga keadilan ini bagi mereka ya 7 terpidana, bayangkan mereka ini seumur hidup Mas, nggak akan mungkin bisa keluar lagi. Betul. Ya kalau kami tidak melakukan langkah hukum luar biasa ini. Betul. Jessica yang tadi Prof Salahuddin menjadi saksi ahli, dia 20 tahun sekarang sudah PB. Persyaratan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat. Ya, sekarang kalau klien kami yang 7 terpidana di Cirebon itu dia nggak bisa bebas, nggak ada limitasi waktu. Ini sungguh memilukan penegakan hukum di kita kalau itu terjadi. Di mana rasa keadilannya, gitu kan? Kalau apa yang kami hadirkan betul mereka ini bukan yang melakukan, apalagi kalau peristiwa pembunuhan itu sesungguhnya tidak ada. Tadi yang disampaikan kita berharap Hakim Agung dapat memberikan pandangan yang lurus, pakai hati nurani, logis, sesuai dengan fakta yang ada, ya kan? Itu tentu kita harapkan. Kalau menurut Mas nih, ya Mas Salahuddin selaku ahli hukum pidana, ya, kira-kira masih butuh waktu berapa lama kan kalau normatifnya kan 90 hari ya? Iya. Menurut hukum acara kita kan dalam memeriksa PK itu ya. Majelis apa? Tapi itu peraturan internal di Mahkamah Agung. Kalau KUHAP-nya tidak mengatur. Ya di internalnya itu. Jadi bisa langsung sehari 1 minggu, sama dengan kasus Sengkon Kartai. Itu kan tidak berlama-lama itu. Itu hanya 1 minggu dari permohonan jaksa langsung diputuskan bebas. Kalau di peraturan Mahkamah Agung memang 90 hari ya? Iya, itu hanya peraturan di Mahkamah Agung. Tapi saya yakin Mahkamah Agung ini mana yang katakanlah butuh didahulukan ya, karena ini menarik perhatian masyarakat dan menyangkut dosa anak-anak manusia yang tidak bersalah. Dan mereka kehilangan 8 tahun kesempatannya. Sudah ditahan, tidak main-main itu. Tidak main-main. Masa depan mereka terkorbankan. Betul, tidak main-main. Ya kan? Iya. Kalau langkah hukum lain nih Mas, kalau misalnya PK ini tidak dikabulkan, ya sebagai ahli hukum pidana, saluran hukum mana lagi yang bisa kami pakai selain PK kedua? Iya, itu semua novum itu sudah katakanlah sudah dimuntahkan di dalam kasus persidangan kemarin itu.
Satu novum aja, Mas. Ya. Jika kemarin novum yang saya katakan novum sempurna itu dari kesaksian Widi dan Mega dan kemudian crop dengan ekstraksi HP-nya. Itu udah satu selesai. itu saja, itu sudah selesai. Apalagi ini banyak. Apalagi ini banyak gitu. Harusnya tidak ada alasan ya. Iya, saya sangat yakin. Saya sangat yakin. Hati nurani, kapabilitas, ya kepintarannya dari para hakim agung ini pasti akan menilai secara confession ration. Jadi keyakinan para hakim ini nanti didasarkan pada alasan-alasan yang logis. Tidak lagi alat bukti, itu sudah selesai. Sudah selesai ya. Saya yakin itu, Mas. Masih banyak hakim agung kita yang memang berkapabilitas, berintegritas, Mas. Oke. Apalagi Pak Ketua Mahkamah Agung ini kan sudah dikenal luas ya, Mas. Bahwa beliau ini integritasnya oke, Mas. Ya, ya. Kami juga mendengarnya begitu. Iya, kapabilitasnya oke. Ya. Saya punya keyakinan itu. Ya, kami melihatlah perbaikan-perbaikan terus dilakukan. Kejaksaan Agung juga berbenah, mengungkap banyak mafia hukum. Penangkapan ada oknum Mahkamah Agung yang uang tunainya hampir 1 triliun. Bayangkan di rumahnya. Penangkapan 3 hakim yang mengadili si Tanur ya di Surabaya. Ronald Tanur ya. Kemudian juga ada oknum pengacara situ. Ini semua kita bongkar untuk mendapatkan keadilan. Kita sih berharap ya. Terima kasih Prof. Dr. Solahuddin ya, SHMM yang sudah memberikan pendapat hukum ya kepada kita pada siang hari ini. Kita berharap bahwa kebenaran kasus di Jessica dan juga di kasus Vina dan Eki dapat bisa terungkap ya. Sama dengan di kasus Vina dan Eki, Jessica juga saat ini dalam posisi dia sudah dibebaskan. Sama dengan Saka Tatal di Cirebon, tidak ada lagi sebenarnya kepentingan hukum dia, bukan pidananya dia tidak perlu jalani lagi. Tapi untuk kebenaran dia merasa tidak melakukan perbuatan hukum itu, maka dia menempuh hukum. Ini soal harkat dan martabat seorang manusia. Itu penting dilakukan PK. Ya, makanya dia melewat PK untuk menunjukkan bahwa apa yang dia rasa dia bukan pelakunya, dia menempuh jalur hukum ini, gitu ya. Semoga hukum ini dapat terungkap dengan jelas dan kita sekali lagi terima kasih Prof atas wejangannya. Semoga kita bisa menuju lebih baik Indonesia ya. Salam keadilan. Salam keadilan.